Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, di video kali ini tuh aku udah nyiapin satu cerita horor yang berjudul Kampung Lelembut. Nah, cuman di cerita Kampung Lelembut ini tuh nggak cuman satu cerita aja guys. Nah, jadi cerita horor kali ini tuh seperti rangkuman-rangkuman cerita yang ada di Kampung Lelembut ini guys. Nah, jadi nanti tuh ada beberapa cerita dari part 1 sampai part terakhir. Nah, jadi nanti dari part 1 sampai part terakhir itu akan aku rangkum, akan aku bawain di video kali ini guys. Nah, buat kalian yang mungkin agak bingung maksudnya gimana, jangan kemana-mana, tetap stay di channel aku, tetap tonton videonya sampai selesai biar kalian paham dan biar kalian mengerti. Tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa nih, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk bikin videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan penghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi saya untuk menyamarkan nama kampung saya sebagai pembuka sajian saya malam ini. Dikarenakan bila saya menunjukkan nama sebenarnya dari kampung saya, takutnya akan membuat saya sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi saya dan warganya. Di sajian saya malam ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung oleh jari. Namun, sebelum saya memulai, nggak ada salahnya buat saya mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang, yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi, semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, dan saya sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Cerita pertama, tamu. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang muda, berkisar antara umur 30 tahunan. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun, rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tangguh, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis.
Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kali dia melihatnya. Wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten Gi? Kok ora tau ketok nok kenek sampean? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Ucap Mbah Gimon. Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab. Hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak berapa lama, muncul seseorang lainnya dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan yang tahu menau orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. Assalamualaikum, katanya ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam di masjid di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama mereka. Ada apa tok nak? Kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih untuk mendengarkannya. Oh begitu, ucap Pak Muslim. Sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga di sini, kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. Baik Pak, bila memang ada yang mau. Ada, kata Pak Muslim. Nama tempat tinggal yang saya tawarkan itu Sapi. Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak berapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana arah suara itu terdengar. Rupanya Mbak Ipah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir, Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. Oh, ini toh Pak yang namanya Sapi itu. Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama kali dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim malah terlihat panik. Asuk tenan setan iki, kata Pak Muslim, sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa toh Pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak kasih badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa toh Pak? Jawab Mbah Gimon. Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak laki-laki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia, Mon. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena
Setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya nggak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah saya masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini saya belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula. Sajian saya malam ini masih akan sangat panjang. Karena ini masih awal sebelum kita bercerita tentang mereka yang sudah tinggal di kampung ini. Cerita kedua, hantu Wargoel. Zaman saya masih kecil, saya selalu diwanti-wanti agar tidak pernah lewat sebuah jalan yang disebut kebun bambu. Tempatnya sangat luas dan tentu saja dipenuhi oleh pohon-pohon bambu yang sangat lebat. Ketika petang, kebun bambu sangat gelap, mencekam dan mengerikan. Lokasi kebun bambu sendiri bisa dikatakan hanya berjarak beberapa meter dari pemakaman kampung. Disinilah biasanya seringkali terdengar bahwa ada makhluk lain yang senantiasa menjaga tempat ini. Warga kampung memanggil namanya dengan hantu Wargoel. Konon, bila melewati kebun bambu, seringkali terdengar suara krek, 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 layaknya suara bambu yang bergesekan ditiup angin. Maka disarankan untuk segera lari dari tempat itu. Karena suara itu adalah pertanda bahwa tidak jauh dari sana ada hantu Wargoel yang sudah mengamati. Menurut mereka yang pernah melihat atau bersinggungan langsung dengan makhluk ini, wujudnya menyerupai binatang. Tingginya sama dengan tinggi ayam kampung, kecil, namun ia berdiri layaknya manusia. Memiliki kepala dan wajah menyerupai monyet, dengan bulu yang hitam dan sangat lebat. Kakinya bersirip layaknya bebek, dengan tangan yang kuku jarinya panjang dan hitam legam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah makhluk ini berbahaya? Jawabannya, iya, makhluk ini sangat berbahaya. Bahkan salah satu yang paling ditakuti oleh warga kampung di sini. Dahulu saat makhluk ini seringkali menampakkan diri, makhluk ini dapat mencelakai bahkan berujung pada kematian. Saat saya dengar cerita ini dari tetangga saya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari kebun bambu, beliau bercerita bahwa pernah ada yang meninggal karena makhluk ini. Mereka yang meninggal karena makhluk ini dapat dikenali dengan satu cara, yaitu meninggal dengan mata dan mulut terbuka lebar. Maka itu pasti ulah makhluk ini. Pernah saya mengalami langsung kejadian dengan Wargoel. Namun itu adalah hari yang sial bagi saya dan menjadi satu kenangan yang gak bakal pernah saya lupakan. Ceritanya, waktu dulu saya ngaji di sebuah pondok pesantren. Banyak anak-anak desa yang dipaksa untuk menimba ilmu di pondok itu. Meski hanya sebatas belajar mengaji, sejujurnya saya enggan mengaji di sana. Bukan karena apa-apa, namun karena tempatnya yang harus melewati area pemakaman dan tentu saja kebun bambu itu. Saya berangkat sesudah maghrib, dan sialnya waktu itu cuma ada 3 anak yang pergi mengaji. Yang lain kebetulan tidak bisa ikut. Sebut saja saya, Udin, dan Jamal. Kami berangkat bersama-sama. Sebenarnya sebelum Isya seharusnya kami sudah pulang. Namun karena terkendala sesuatu, akhirnya kami baru bisa pulang pukul 9 malam. Setelah bersiap pulang, tidak lupa di tangan kami ada obor sebagai penerang jalan. Karena zaman saya masih kecil, tidak ada yang namanya lampu jalan. Melewati areal pemakaman bikin saya nggak nyaman.
Berkali-kali saya bilang permisi meski di dalam hati. Gak cuma saya, Jamal dan Udin pun sama. Kami semua tidak mau memandang area pemakaman yang selalu tercium aroma melati. Ketika sudah sedikit berjalan jauh dan meninggalkan area pemakaman, maka tibalah kami di kebun bambu. Benar saja, baru saja menginjakan kaki di kebun bambu, angin dingin seperti berhembus begitu saja, membuat api di obor kami perlahan-lahan bergoyang. Lalu tiba-tiba kami semua mendengarnya. Krek, krek, krek. Kami berpandangan satu sama lain, tahu apa yang akan menimpa kami. Tanpa pikir panjang, saya langsung melihat ke sana kemari, bersiap mengambil ancang-ancang untuk segera meninggalkan tempat ini. Udin yang pertama lari, diikuti oleh Jamal, dan terakhir adalah saya. Entah apa yang saya pikirkan, malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Saya lari tanpa memperdulikan sandal yang terlepas dari kaki saya. Sandal bisa dicari besok hari, tapi kalau nyawa, kemana saya harus mencari? Dalam pikir saya. Udin dan Jamal sudah menghilang dari pandangan saya. Memang, sial betul saya. Karena saya yang paling kecil saat itu. Langkah kaki saya nggak selebar mereka berdua. Belum juga saya memikirkan itu, tiba-tiba kaki saya terperosok masuk saat tersandung salur-salur bambu yang nggak saya lihat di depan saya. Sontak saya terjatuh dengan wajah menghantam tanah. Keras sekali. Sampai kening saya sakit sekali. Lalu suara itu kembali. Krek, krek, krek. Dan benar saja, belum juga saya berdiri, di depan saya melihat makhluk kecil tingginya nggak lebih tinggi dari anjing milik tetangga saya. Mungkin seukuran ayam kampung. Matanya merah menyala di tengah kegelapan. Kepalanya benar-benar menyerupai monyet, lengkap dengan taringnya ketika makhluk itu bersuara krek, krek, krek di depan saya. Tidak ada pergerakan di antara kami berdua. Sementara saya terus melihat makhluk itu terpaku dengan sosok yang asing dan mengundang penasaran. Yang saya dengar dari cerita tetangga, hantu ini adalah hantu biasanya menggeliti korbannya hingga tewas. Itulah sebabnya korbannya meninggal dengan mata dan mulut terbuka. Namun, yang gak saya tahu adalah proses bagaimana makhluk ini menggeliti korbannya. Dan ada lagi yang pernah saya dengar dari makhluk ini. Meski kakinya bersirip seperti bebek, namun ketika berlari, makhluk ini cepatnya bukan main. Bahkan mustahil bisa selamat dari kejaran Wargoel. Hanya ada satu cara yang bisa menyelamatkan diri dari cengkraman Wargoel, yaitu dahan pisang. Wargoel sangat takut dengan suara cambukan yang keras. Dan suara cambuk bisa dihasilkan dari bahan pisang yang diinjak-injak sampai membentuk salur yang meliuk. Sehingga ketika dilucutkan di tanah, maka suaranya menyerupai suara cambuk yang menggelegar. Sayangnya, tidak ada kebun pisang di area kebun bambu. Hanya dahan bambu dan salur bambu yang mustahil bisa menghasilkan suara menyerupai cambuk. Jadi saya pun hanya terpaku mematung melihat makhluk itu yang hanya berdiri seperti menunggu reaksi saya. Pasrah, itu yang dulu saya pikirkan. Sampai saya mendengar suara cambuk dilucutkan dari jauh. Rupanya itu Udin dan Jamal. Mereka kembali dan berlari menuju saya sembari menghentakkan cambuk dari dahan pohon pisang. Seketika itu juga saya bisa lihat makhluk itu berlari cepat sekali menghilang di sela-sela bambu yang bertebaran di kebun ini. Rupanya, Udin dan Jamal tidak meninggalkan saya. Saat mendengar suara Wargoel, mereka sudah diperingatkan karena Wargoel biasanya hanya mengejar satu orang yang paling lambat. Wargoel tidak pernah bisa menyerang lebih dari satu kali. Dan untuk itulah yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari pohon pisang. Karena mereka tahu
saya nggak bakal bisa lari secepat mereka. Malam itu menjadi kenangan bagi kami bertiga. Dan setiap kali saya bertemu dengan Jamal dan Udin, saya selalu mengingatkan mereka tentang masa kecil kami di mana kami bertemu dengan Wargoel yang akan terus saya ceritakan untuk anak-anak saya kelak. Satu hal lagi yang bakal saya jelaskan. Konon menurut kabar yang saya dengar, kemunculan hantu Wargoel biasanya menjadi pertanda. Bukan hanya pertanda baik atau buruk, melainkan pertanda bahwa tidak jauh dari tempat suara Wargoel muncul, sesungguhnya ada makhluk yang jauh lebih mengerikan yang tengah mengamati. Siapa itu? Wewe Gombel. Namun nanti saya akan ceritakan Wewe Gombel ini, karena yang saya ceritakan berikutnya adalah makhluk hitam yang besar yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung memanggilnya dengan kemuning ireng atau lebih dikenal dengan sebutan buto. Cerita ketiga, kemuning ireng atau buto. Pertama kali saya dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desa saya. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun, anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi, suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sosok makhluk yang tingginya hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dengan mata kecil di wajahnya. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang berada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi yang dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini kepada semua orang. Beberapa menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim berbicara pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim. Seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, si tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah, kemuning ireng katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya ia hanya memakan sisa-sisa gabah dari sawah yang baru saja dipanen. Dengan sesiapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Siapapun yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun. Karena kemuning ireng mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya.
dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berhenti di pintu rumahnya, melihat keluar dari jendelanya dan berharap makhluk itu tidak datang untuk menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir, yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak berapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip. Apakah makhluk itu benar-benar pergi? Dilihatnya dari sela-sela bambu di dalam rumahnya. Dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya sendiri. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar. Makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu. Namun, banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari. Menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan. Mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Cerita keempat, Mbah Putri atau Bahu Lawean dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua paling dihormati di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering saya dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Apa itu? Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi dan besar. Beberapa menyebutkan dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan beberapa jumlah mereka. Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang saya dengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung, tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini, saya akan ceritakan detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampung saya. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang. Di kiri kanan rumah pun hanya ada tanaman-tanaman liar.
Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil, begitu sepi dan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak gosip yang berkembang, bahkan sampai suami ke-14-nya beliau, Mbah Putri, kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanyalah sebuah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa saya. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Disinilah pertanyaan terbesar saya. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri ini memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatnya kah Mbah Putri? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau termasuk para tetua kampung. Namun, ada cerita yang selalu membuat saya merinding setiap kali saya ingat. Seingat saya sampai saat ini, saya nggak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu selalu mengatakan bahwa saya seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita, Mbah Putri sudah menganggap saya sebagai anaknya. Sekarang, setiap saya ingat nama beliau, saya selalu terbayang wajah wanita tua yang nggak pernah saya lihat secara nyata. Namun, wajah wanita tua itu selalu terkenang, termasuk ketika saya melihat Nini Towok. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Saya tidak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah, lagi, dan lagi. Sampai halaman rumah Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul. Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam, ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman berada dengan suaminya. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyum yang diartikan seperti melihat anak-anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Mbah Putri kemudian kembali menikah. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit, lalu kemudian berujung kepada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan di kampung ini. Disinilah kakek saya membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek saya datang, dia sempat bertamu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek saya waktu itu. Rumah Mbah Putri kabarnya ramai oleh suasana yang tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukan pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti saya jelaskan. Karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang. Jadi kelak saya akan ceritakan detailnya, bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah seorang bahulawean. Apa itu bahulawean? Bahulawean adalah mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama kali mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakainya. Sebaliknya, mereka menjaga si bahulawean. Namun dengan catatan,
Tidak boleh ada yang berani-berani mendekati seorang bahu lawean, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan bahu lawean tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan, dan hal inilah yang membuat yang lambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya bahu lawean hanya berakhir di pernikahan ketujuh, karena setelah pernikahan ketujuh bahu lawean terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mbah Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbah Putri bukan satu jin, melainkan satu pasukan jin. Jadi, saya akhiri soal Mbah Putri dan bahu lawean. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Nah, oke guys, jadi buat cerita Kampung Lelembut ini belum selesai. Tapi untuk video kali ini saya tutup sampai di sini dulu. Mungkin ceritanya akan saya sambung di next episode. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa tetap stay di channel saya dan jangan lupa untuk tetap tonton video-video saya. Nah, semoga kalian suka dengan ceritanya dan semoga kalian suka dengan videonya. Tapi ingat, buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku semakin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai jumpa di next episode. Dan mungkin terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.